Atau sambil nunggu kita mulai dulu gimana? Oke, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Iya, Bu, terdengar jelas. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita luruskan niat, nggih. Semoga dengan doa pembukaan acara pada malam hari ini berjalan seperti apa yang kita harapkan. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Nyun pangapunten kalau misalnya dibuka kameranya terlebih dahulu biar saya kenal satu sama lain. Ini baru ketemuan sekali ya. Iya, Bu. Kemarin nyuwun ngapunten saya tuh miskomunikasi karena lagi banyak ribet urusannya, jadi maaf sekali ya. Ini Andi Udin tuh ada 2. Iya Bu, satunya buat ngerekord. Oh gitu. Mbak Aulia, Saya, Bu. bisa dibuka kameranya enggak? Bisa, Bu. Nah, oh sambil jaga. Ya. Mbak, rumahnya mana? Wonosari, Gunung Kidul, Bu. Wonosarinya bagian mana? Ledok Sari. Ledok Sari. Perbatasan sama Siono. Oh, terus jenengan itu kerja di Di apotek. daerah situ. Ya, daerah Wonosari. Ya. Oke, udah lama Mbak kerja di situ? Kerjanya pindah-pindah, Bu. Udah 7 tahun. Oh, ya. Oke, makasih Mbak Aulia. Mbak Ya, Bu. Indah. Iya, Bu. Ini Mbak Indah juga pas kerja? Enggak di rumah. Rumahnya mana Mbak Indah? Aku di Gedung Kuning, Bu, deket yang kampus sini. Kampus mana? Kampus Gedong Kuning. Iya, Dulu lulusan mana? SMF. SMF. Oke, sekarang kerja di Di K24. K24 mana? Saya Imogiri Timur. Oh, ya. Oke, saya rumahnya Blawong. Di itu ke selatan. Imogiri Timur ke selatan terus. Oke. Tapi rumahnya di Gedung Kuning. Iya, rumahnya. Kalau asli Wonosari. Oh, asli Wonosari koncone Mbak Aulia, berarti tonggone. Enggak, Bu. Tonggone itu. Oh, enggak. Kenal juga Wonosari sekolah mana? di sini. Siono. Siono. Saya tuh setiap 2 minggu sekali ke Wonosari, ke pelayan sih cumaan. Oh. Soalnya anak saya mondok di Al Mujahidin. Oh iya, Bu. SMP. Ya. Oke, makasih Mbak Indah. Mbak Latifa. Iya, Bu. Mbak Latifa ini asli mana? Piyungan, Ibu. Piyungan. Iya. Oh, asli Jogja. Lulusan mana, Mbak? SMK Cipta Bekti Usada. Cipta Bekti Usada. Itu ngendi ya? Itu Loano. Oh, ya. Ya, terus sekarang kerja di apotek daerah Wonocatur, Ibu. Di Oke. Tinggalnya di Piyungan. Iya. Sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Ada yang masih jomblo ini? Mas Andi jomblo belum? Atau udah berkeluarga? Udah berkeluarga, Bu. Oh, nggak jadi tak tawa kembali.
Oke, makasih Mbak Latifah. Mbak Teti. Mbak Teti. Ini, Bu. Oke, Mbak Teti di mana Mbak Teti? Di Ngawi. Ngawi. Wow, ya ya. Aduh, Dewi ini di antara beberapa yang sudah perkenalan. Sudah berkeluarga? Sampun. Oh, alhamdulillah sudah punya putra. Sampun. Oh, sekarang kerja di rumah sakit atau di Patah. Kenapa? Apotek juga. Oh, Di apotek apotek juga. juga. Nggih. Oke, udah lama? Sampun. Dari 2016. 2016 lulus SMA. Masuk Ya, kerja. SMK Kesehatan ya. Ya ya ya. Oke, semoga lancar semuanya. Amin. Ya. Mbak Levia. Mbak Lev. Oh, lagi jaga Mbak Levia. Ya, Bu. Mbak Levia tinggal di mana Mbak Levia? Tinggal di Kulon Progo, Bu. Di Kulon Progo. Memang asli situ ya? Iya, Bu, asli. Mm-mm. Sekarang kerja di apotek Iya, Bu. Di atau di apotek. klinik? Di apotek, Bu. Udah lama? Udah 2 tahun ini, Bu. Ya lumayan ya. Udah berkeluarga? Belum, Bu. Oh, belum. Ini masih banyak yang belum nih. Belum punya. Oke. Mas Andi punya temen yang masih jomblo? Banyak, Bu. Oh, banyak kok, Mbak. Kon goleknya Mas Andi dah. Cariin ya, Mas. Oke. Tawa, oke. Oke, makasih Mbak Levi ya. Iya, Bu. Masuk Andi. Ya, sebenarnya Andi Udin apa Udin Andi apa? Andi Panggilannya- Udin, Andi. Panggilannya Mas Andi. Andi. Oh ya. Asli mana Mas Andi? Kalau asli Tegal, Bu. Asli Tegal. Saya nyambut damel Di apotek apotek. Tinggalnya sekarang? di Jogja, di Bantul. Oh, di Bantul. Bantulnya pun di Mas? Sewon, dekat kampus isi, Bu. Oh, ya ya. Udah lama di Bantul? Kalau di Bantul udah sekitar 10 tahun lebih. Oh, nggak balik kah? Enggak, Bu. Karena sudah pindah ke sini. Oh, udah kakak di sini ya? Iya, udah pindah ke di sini. Oke, udah punya putra? Sudah 1, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Yes. Semoga sukses. Jangan apotek mana? K24 Gajah Mada, Pakualaman. Pakualaman. Apotek keras apa ya? Amalia Cahyani. Oh, mungkin ya. Masuk Bantul ya? Enggak, Bu, itu masuknya kota, Bu. Oh, itu malah masuk kota ya? Deketnya Permata itu loh, Bu. Permata. Bekas bioskop, deket kampus. Oh, BSI. dekat kampus Purwanggan. Iya, Purwanggan. Oh iya, masuk kota itu ya. Iya, betul. Oke. Yes. Makasih Mas Andi. Iya, Bu, sama-sama. Mbak Lintang Ajeng. Mbak Lintang? Mbak Lintang ini sambil ngapain nih Mbak Lintang? Oke, sambil nunggu sama berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya 8 ya? Udah semua sepertinya, Bu. Oh, udah kurang Mbak Lintang. Mbak Lintang sambil jaga, po. Ya. Mbak. Halo Mbak Lintang. Iya, Bu. Bisa di off kameranya nggak biar kenalan bentar? Ini panggilannya Mbak Lintang po Mbak Ajeng? Mbak Lintang, Bu. Nggak bisa di off kameranya ya? Dibuka on cam. Bisa. Aduh. Gini ayu Mbak. Asli tinggal di mana Mbak? Saya tinggal di Sleman, Bu. Sleman. Slemannya mana? Slemannya Nanggulan. Nanggulan. Nanggulan Sendang Agung Minggir. Oh ya, Minggir. Dulu lulusan mana?
Saya lulusan SMK Sadewa, Bu. Sadewa. Sekarang kerja di Di Apotek Danis Farmangijon, Moyudan. Moyudan. Oke. Sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Ini kita Aisyah udah enum-enum banget. Kayaknya Mas Andi sama saya aja tuan saya deh. Mas Andi lahiran berapa, Mas Andi? Lebih tua saya, Bu, mesti, Bu. Lahiran berapa? 88 saya. Tuan saya 86. Oh, selisih 2 tahun lebih, Bu. Ya, kita bisa manggil kakak adik nih. Oh, Ajak siap. 2 tahun. Oh, saya manggilnya Mbak aja ya, Bu ya. Oh iya, monggo Mbak Ade aja. Oke, siap. Wong anak saya wis gede, wis kelas 1 SMP. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ade Puspitasari, saya apoteker yang kebetulan juga saya mengampu di praktikum dasar-dasar kewirausahaan, kemudian nanti ketemu lagi kalau teori biasanya di manajemen. Kebetulan memang jalur saya S2-nya mengambil manajemen farmasi gitu ya. Saya status sudah menikah dengan alhamdulillah satu suami saja cukup ya. Suami saya juga apoteker di RSA dengan 2 anak. Yang pertama cewek, perempuan udah kelas 1 SMP, dan yang anak kedua cowok kelas 1 SD gitu. Saya alamatnya di Jalan Imogiri Timur. Dari punyanya Mbak siapa tadi yang K24 itu masih ke Mbak Tenti. Mbak siapa yang K24 Imogiri, Jalan Imogiri? Mbak Indah. Mbak Indah itu ke selatan terus gitu ya. Oke, saya mohon maaf sekali lagi 2 kali pertemuan kita off karena miskomunikasi saya yang terlalu pas lagi ribet-ribetnya kemarin urusan tentang SKP Kemenkes ya. Kalian juga iya nggak sih? AA suruh ngisi SKP gitu nggak? Kita kan belum AA, Bu. Oh iya, Minimal kan betul ya. B3. Masya Allah, maaf lupa. Iya, kalau AA. Soalnya dulu kemarin juga lagi ribut yang AA, baik AA maupun apoteker lagi ribut memasukkan SKP ke web SKP Kemenkes gitu kan. Dan saya kan kebetulan salah satu pengurus IAI sehingga harus mendata semuanya gitu nggih. Ngapunten sangat. Tapi saya berusaha untuk memenuhi semuanya jadwal sesuai dengan yang kita sepakati. Jadi hari ini insya Allah langsung kita kasih 2 materi. Itu ya, 2 materi. Kemudian tinggal langsung eksekusi karena praktek dasar-dasar kewirausahaan diharapkan bisa untuk langsung diaplikasikan saja gitu ya. Menurut teman-teman praktikum ini gimana? Apa yang menjadi bayangan? Oh, ini praktikum DDK nih. Ngapain bakalan? Ada yang mau komentar? Jualan paling, Bu ya. Iya, betul. Jualan. Tuh. Dari ke-7 mahasiswa ini kira-kira yang sudah punya usaha siapa? Katanya Mas Andi ya, Mas Andi ya? Nggih, Bu. Ini usaha sendiri atau siapa? Punya istri. Dapur Umah? Punya istri. Punya istri. Jenengan bagian apa? Bagian ngicipi? Atau bagian apanya? Bagian semuanya, Bu, kalau saya tuh. Karena pengurus perizinan dari A sampai Z saya. Ini di bagian apa, Mas? Dapur Umah tuh Bakery. fokus ke bakery ya? Nah. Oh. Wah, kalau ini jenengan bisa langsung eksekusi nih, tinggal Ya, Bu. pakai brandnya sendiri, udah dapat brand dan sebagainya ya. Sudah komplit, Bu, udah halal, udah PIRT, Oh, udah sudah label halal juga ya? Udah lama? Kalau usahanya sudah sekitar 3 tahunan, tapi izinnya baru keluar sekitar 1,5 tahun ini. Oh, iya. Oke, nah, selain Mas Andi ada lagi yang sudah, Mbak Lintang apakah
juga pernah berwirausaha? Kebetulan belum, Bu. Dulu waktu SMA, SMP gitu jualan gitu nggak? Belum, Bu. Oh, Belum belum. pernah. Mbak Levia, sudah? Mbak Lev? Maaf, Bu. Tadi pelayanan bagaimana, Bu? Oke, Mbak Levia dulu sudah pernah melakukan wirausaha berjualan gitu? Misalnya jadi agen atau reseller gitu pernah? Eh, dulu SMP sih, Bu. Mm-mm. Itu loh, Bu, ikut all-shop gitu loh, Bu. All shop gitu. Oh ya, itu udah masuk Ya, termasuk berwirausaha. All shop apa, Mbak? kayak pernak-pernik perempuan itu, Bu. Sekarang berhenti atau kenapa? Sekarang enggak, Bu. Udah Kenapa? kerja. Emang nggak bisa disambi gitu? Enggak, Bu. Sama kuliah juga nanti enggak keteteran. Oh ya, tapi ini nanti di DDK harus jualan ke piye? Teteran nggak? Oke. Mbak Teti, Iya, Bu. sudah pernah jualan sebelumnya? Jualan, Bu, dari SMK Kesehatan, Bu. Wow, mantap. Iya, Bu. Jualan apa? Dulu aku waktu sekolah SMK itu jualan jajan, Bu. Jadi kan sekolahnya tuh baru pindah. Nah, belum Mm-mm, ada kantinnya. Maksudnya kantinnya jual jajan ya baru jual makan aja kan. mm-mm. Nah, kesempatan tuh aku tuh pulaan banyak terus diizini kepala sekolah dulu itu terus akhirnya tuh jualan di pinggirnya sekolah gitu di dalam tapi maksudnya jadi teman-teman tuh semua kelas 1, 2, 3 tuh jajannya di tempat saya, Bu, dulu itu. Wow, lebih mantap. Oh iya, Bu. Ya, usaha gitu dikit-dikit tapi lumayan loh, Mbak. Iya, malah cepet itu. Dapatnya Heeh. uang sampai toples yang besar itu loh, Bu, dulu itu. Wah, Banyak mantap. Sekarang udah yang enggak? duit. Sekarang kan udah lulus, sekarang usahanya beda. Sekarang jual gas galon, Oh, mantap. katol, kayak gitu. Terus jajan-jajan busa kepiting, kayak gitu, Bu. Mbak Yuni Wah, itu ini sapa sih saya harap Hmm. pesan ke Mbak Teti. Aduh, ini ngo. Nanti tak bawakan, Bu. April ya, Bu. Ya, oke sip. Lanjutkan Mbak Teti. Ya, Bu. Latifa. Mbak Iya, Latifa. Ibu. Jenengan udah Iya. pernah jualan? Alhamdulillah ada, Ibu. Sekarang juga masih? Masih Usaha apa? thrifting, Bu. Thrifting tuh gimana? Jualan baju gitu, baju branded gitu, tapi yang second gitu. Oh, ya. Terus sendiri atau bareng-bareng? Ada partnernya. Anda sebagai agen atau reseller atau gimana? Jadi saya berdua tuh punya bersama. Terus nanti cari barangnya itu kadang bisa dari apa TikTok gitu kan, Bu, kan lihat live biasanya. Ada tempatnya juga gitu, Ibu. Yang ambil Lumayan tapi ya? harus iya lumayan, Ibu, alhamdulillah. Omsetnya juga alhamdulillah lumayan. Oh, omset sampai berapa digit? Udah 2 digit? Ibu bisa di-follow. Oh ya, boleh. Iya, nggak apa-apa. Kalau misal pas lagi rame sampai segitu, Bu. Ya, Masya Allah, keren. Lanjutkan. Iya, Oke, Ibu. Mbak Indah, Iya, Bu. udah pernah jualan, buka wirausaha apa? Belum. Belum. Ada bayangan pengen apa? Ya, ada sih, Bu, yang jualan tapi orang tua. Orang tua. Jualan apa orang tua? Kayak nasi rames gitu di pasar Mm-mm. Beringharjo. Itu punya kios atau gimana? Mm-mm. Oh, ya. Itu bisa dikembangkan. Kamu bisa rambah ke online misalnya atau dibawa kemana tempat kerja itu bisa ya. Iya, Bu. Mbak Aulia. Mbak Sama Aulia. shift ya, Ibu? Apa? Sambil shift. Oh, sambil shift. Oke. Saya minta izin
untuk share screen ya. Nah, sudah dibaca belum? Sebagian udah. Oke, jadi pertemuan kali ini untuk materi pertama adalah membangun mindset gitu ya. Untuk misalnya kayak Mbak, siapa yang belum tadi ya? Mbak Indah, kira-kira kenapa sih nggak mau usaha gitu kan? Nah, kita akan berusaha untuk membuat mindset kita, oh ayo kita berusaha gitu, kita berwirausaha. Saya kebetulan juga buka apotek, kemudian saya juga ikut agen mini gold, kemudian saya juga ikut kadang suka jualan buku-buku anak-anak kayak gitu. Lumayan ya buat tambah-tambah selain pendapatan. Bahkan kadang kalau kayak Mbak siapa tadi yang jualan baju-baju itu tadi, mungkin pendapatan dari jualan itu akan lebih besar dibandingkan dengan usaha gaji yang didapat dari jaga apotek. Ya nggak, Mbak? Halo? Betul sekali, Ibu. Bisa sekali. Dan bisa dilakukan di mana aja, ya kan? Yes. Iya, Bu, Oke. online bisa. Iya, betul. Terus kewirausahaan. Sebenarnya dalam artian adalah keyakinan kuat yang ada dalam diri seorang untuk merubah dunia melalui ide dan inovasinya ya. Kenapa kok sekarang dituntut kita untuk berwirausaha? Yaitu ya kita berusaha agar membuat andil dalam dunia ini untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi wirausaha itu sebenarnya tidak melulu di bidang dunia bisnis, tetapi segala hal yang berusaha untuk memperbaiki diri atau memperbaiki sesuatu itu masuk dalam wirausaha. Makanya di sini disebutkan bahwa kayak contoh seorang guru di pedalaman Papua yang dia berusaha untuk mengubah Papua untuk menjadi lebih baik, ya itu juga termasuk di dalam kewirausahaan gitu ya. Tetapi pada dasar-dasar kewirausahaan ini memang kita kerucutkan di dunia bisnis gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok harus kewirausahaan? Mas Andi, kira-kira istri jenengan kenapa kok mau berwirausaha? Basicnya karena suka dulu, Bu. Oke, karena suka. Terus keuntungan yang didapat selain suka menyalurkan hobi apa? Iya, yang pasti income kan. Yes, betul, income. Kemudian, apalagi udah punya anak satu ya, Mas ya. Iya. Anak satu untuk biaya pendidikan aja. Kelas berapa, Mas Putrane? Kelas 2. Kelas 2 SD. Nggih, kelas 2 SD. Nah, kelas 2 SD sekolah Di daerah Kasongan, SD negeri atau swasta, yayasan. swasta. Nah, apalagi swasta itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu membutuhkan biaya yang lebih. Nah, bayangkan jika kita hanya menggantungkan pendapatan dari satu pintu, istilahnya kita menjadi karyawan di sebuah yayasan atau di sebuah institusi, itu ya bisa mencukupi, tetapi mungkin kita untuk untuk meningkatkan kembali kita perlu tambahan income yang lain. Nah, salah satunya adalah entrepreneur ini gitu ya. Mbak Teti, kenapa jenengan kan tadi karena kepepet ya, karena kebutuhan untuk memenuhi kantin yang belum ada, ya kan? Ya, ya. Nah, kira-kira manfaat dari wirausaha bahkan sampai sekarang masih berwirausaha apa, Mbak? Apa ya, Bu ya? Karena jadi punya pegangan sendiri gitu, Bu. Maksudnya Iya. sewaktu gimana kata-katanya, Bu? Apa untuk misalnya untuk nyenengin diri sendiri gitu ya, Iya, apalagi itu perempuan maksudnya. ya. Iya. Mau beli Apa skincare. beli tanpa minta-minta lah. Ya wanita memang
ada suami gitu ya, tapi paling tidak kita masih bisa berdiri sendiri. Misalnya toh iya. bisa membantu suami gitu ya. Kalau yang belum berkeluarga ya kita bisa membantu orang tua, paling tidak misalnya usaha bayar sekolah, kuliah itu kita bisa membantu gitu ya. Ya, betul, Ya. Bu. Yes, senang ya Mbak ya. Sebenarnya kalau udah terjun ya, Iya, Bu. apalagi kalau wis payu. Iya, jadi ini entrepreneur juga membantu individu dalam mengembangkan ide cemerlang. Ayo Mbak yang belum memulai usaha, yuk mulai nih, bisa wes. Jadi kalau saya berpikir bahwa punya prinsip bahwa saya pasti bisa jika kita pikir kita bisa gitu. Kita bisa jika kita pikir kita bisa. Gitu. Jadi yang merasa kalau belum usaha itu ada hambatan, yuk kita berusaha untuk bisalah bisa gitu. Tadi yang belum usaha siapa? Mbak siapa tadi? Saya, Bu. Mbak Lintang. Nah, masalah kenapa menghambat jenengan belum melakukan wirausaha? Terbesar Karena apa? kuliah sambil kerja ini, Bu. Oh, karena kuliah sambil kerja. Kalau masalah ide gitu, tidak ada masalah ya? Kalau ide masih bisa dicari sih, Bu, kalau ide. Betul. Berarti ada semangat. Oke. Kalau masalah modal, Modal, yaitu jadi salah satu hambatannya juga, Bu. kalau modal sebenarnya kita bisa berusaha memilih usaha dengan minim modal. Contohnya apa? Bisa kita ikut reseller, ya kan? Mbak Lintang tahu reseller kan? Kayak Tahu, Bu. Mbak Lintang suka apa? Make up? Enggak. Oh, nggak suka make up. Sukanya apa? Sukanya apa? Sukanya itu apa ya, Bu? Lah apa? Cenderung suka yang berkebun gitu loh, Bu. Kan sekarang Oh, baru ngetren itu berkebun gitu. sayuran hidroponik. Nah, itu cari supplier yang kira-kira sistemnya PO dulu atau misalnya ya PO itu bisa itu misalnya cari supplier yang nanti kalau misalnya kejual baru saya bayar atau pembelinya pesan dulu nanti kita belikan bayar dulu kemudian kita antar kayak gitu bisa kayak saya jualan mini gold itu saya sistemnya reseller ya. Jadi kalau misalnya ada yang beli itu saya pesankan ke agen, pembeli harus bayar dulu, terus nanti kita antarkan gitu. Jadi kita benar-benar 0 rupiah. Bisa kan? Itu 0 dana dan 0 modal. Yang penting kita punya kuota sekarang ya. Kita mau promosi kemana aja gampang sekali gitu ya. Jadi jangan takut ya untuk berwirausaha gitu. Membangun jiwa entrepreneurship haruslah dimulai dengan kemauan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan dalam hidupnya gitu ya. Banyak orang yang berhasil dan sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Tuh. Terus seorang entrepreneur itu harus punya keterampilan antara lain manajerial ya, terutama manajerial di bagian keuangan. Jelas. Kalau usaha jangan pernah menyatukan uang pribadi dengan uang usaha. Karena kalau mencampur kadangkala kita merasa itu uang kita, kadang merasa itu uang nggak tahu itu adalah uang kulaan atau uang untuk modal awal, harus untuk kulaan lagi tapi kepake kita itu amburadul biasanya. Terus konsepnya harus jelas. Terus punya keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi dan berelasi. Ya jelas ya, mosok kita nggak bisa komunikasi terus
nawake atau promosinya dengan diem aja, Mbak beli gitu kan nggak mungkin ya. Nggak bakalan, kalau promosi kan memang harus berkomunikasi. Kemudian merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Oh, kira-kira masalah yang terjadi di perusahaan saya apa nih yang harus mengambil suatu keputusan. Terus bisa mengatur dan menggunakan waktu. Makanya tadi ya Mbak Lintang besok harus bisa mengatur waktu. Pilih usaha yang kira-kira tidak terlalu menghabiskan waktu. Jika misalnya masih ketakutan ada sibuk kuliah, kerja gitu ya. Sebenarnya kayak saya bilang tadi, misalnya reseller atau PO dulu, itu tuh Mbak Lintang atau teman-teman yang lain, kalian mau update status atau misalnya buat promosi, itu nggak harus setiap saat harus upload video, harus buat iklan setiap hari, enggak, tetapi ada jam-jam kritis. Kalau mau digunakan menurut penelitian, itu ada jam-jam kritis, yaitu yang pertama jam 5 pagi untuk update status atau update promosi itu bagus. Kenapa? Sekarang saya tanya Mbak Levia, Mbak Lev? Halo Mbak Levia? Iya, Bu. Bangun tidur jenengan yang jenengan lihat apa? Jam, Bu. Jam sama HP nggak? Iya. Kadang lihat status? Iya, Bu, kadang-kadang. Ya, itu. Kenapa? Karena menurut penelitian, sekarang trennya bangun tidur itu yang dipegang, yang dibuka adalah HP. Saya tanya sama Mas Andi. Mas Andi. Mas, Ya, Bu. bangun tidur jangan nyekel istrinya mboten? Iya, Bu. Oh, tenane. HP-ne apa istrine sik? Manut, Bu. Tergantung kebutuhan gitu. Iya, Bu. Wah. Ya, biasanya sekarang bangun tidur tuh pasti pegangnya HP gitu kan. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk update status dan promosi. Kemudian jam 9. Jam 9 pagi itu juga waktu kritis, bagus untuk promosi gitu. Mbak Teti yang sudah berkeluarga dan punya putra, jam 9 Bu. biasanya kalau misalnya nggak pas kerja, jam 9 itu pas ngapain? Habis masak, itu biasanya saya update status juga, posting gitu. Iya, betul. Sambil buka-buka scroll TikTok dan sebagainya. Betul, ya update di TikTok juga, Bu, saya. Oh, mantap. Nah, itu tadi, jam 9 adalah waktu kritis juga. Kenapa? Karena emak-emak yang di rumah itu biasanya jam 9 itu udah rampungan. Ya kan, beres-beres sudah selesai gitu, dan jam 9 itu adalah waktu mereka beristirahat. Dan biasanya istirahat untuk apa? Buka scroll TikTok, melihat HP, status dagangan, Shopee dan sebagainya. Nah, itu makanya update status. Kemudian setelah jam 9 ada jam 12. Jam 12 Mbak Latifah. Jam 12 siang itu kan waktu makan ya, Mbak Latifah? Iya, Bu. Sekarang waktu makan. Ketika makan siang, yang dipegang apa? HP, Bu. Lihat Sambil dagangan. lihat dagangan ya, toh? Iya, update jam 12 itu bagus nggak? Kalau di saya kurang, Bu. Malah lebih efektifnya jam 6. Jam 6 pagi? Bukan, maghrib. Oh, maghrib, ya. Jam 12 itu bisa, Mbak, juga untuk diupdate sebelum jam 12. Jadi setengah 12 mendekati jam 12 itu biasanya nanti calon customer itu biasanya, karena sekarang trennya kalau habis
sambil makan itu sambil scroll TikTok dan sebagainya itu. Kemudian jam 4 sampai jam 6 itu bagus juga untuk update status. 4 sore sampai jam 6 menurut penelitian bahwa jam segitu adalah sudah pulang kerja. Ketika pulang kerja, di situ mereka juga ada yang nunggu bis, ada yang leren, ngopi-ngopi gitu kan. Nah, itu biasanya juga buka HP, ya kan? Ya, nah itu update status, update promosi itu bagus. Dan yang terakhir adalah jam 9 sampai jam 10. Karena apa? Tren juga selain bangun tidur, sekarang sebelum tidur bukanya HP gitu. Makanya ada 5 jam kritis, jam subuh itu sekitar jam 5-an update status. Kemudian jam 9, jam 12, jam 4 sampai jam 6, kemudian jam 9 sampai jam 10. Itu biasanya aktif, kan nggak perlu harus tiap saat buka HP, nggak harus tiap saat update status gitu. Itu ya. Kayaknya insya Allah bisa tidak menghambat waktu. Mbak Latifah, ini selalu aktif update kan ya? Karena memang jualannya Iya, lewat Bu. itu, ya toh? Tiap minggu biasa, Bu. Hanya tiap minggu aja? Iya, soalnya insight-nya naiknya minggu promosinya. Insight-nya. Tapi kenapa tidak mencoba untuk tiap hari? Biasanya itu Jumat pas Sabtu itu posting promosi di ini Bu, di status IG, terus mau upload berapa barang sama reelsnya itu, terus minggunya diupdate lagi, barangnya di-post semua. Jadi kayak gitu, Bu. Oke. Dan selama ini masih tetap bisa kuliah dan kerja kan ya? Masih Bu yang handle yang lainnya soalnya. Ya, itu yang namanya bisa mengatur waktu ya, dan bagi job desk, ya kan? Oke. Nah, ini ada teknik membangun kepribadian. Jadi, menyadari bahwa arti sukses, nilai potensi diri, gitu ya. Kita harus punya sikap yang yakin potensi kita tuh punya sesuatu potensi yang bisa kita kembangkan gitu. Kepribadian yang sukses, kita menyadari bahwa ayo kita sukses gitu kan. Walaupun memang sukses masing-masing pribadi berbeda ya kan. Kemudian menginginkan sesuatu, keinginan yang terumus secara jelas dalam bentuk target cukup berharga dan untuk diperjuangkan. Makanya sehingga bisa menggerakkan kita untuk berwirausaha. Nah, ini kita harus tahu nih, kita harus punya keyakinan bahwa kita akan sukses, kita punya keyakinan, keinginan untuk mencapainya, dan kita harus memperjuangkannya gitu ya. Antusias, komitmen, tindakan nyata, ulet, tidak putus asa, dan yang jelas adalah doa gitu ya. Di sini siapa yang pengen naik haji? Saya, Bu. Saya sama, saya juga. Terus udah usaha apa? Kamu pengen bener-bener nggak Mbak Teti? Saya pengennya umroh dulu, Bu. Oh, pengen umroh. Pengen banget atau pengen aja? Pengen, Bu. Iya, Soalnya pengen aja. Pengen aja atau pengen banget? banget, Bu. Wow, Soalnya ya. saya tuh udah pada ke sana semua, yang belum saya. Nah, dari sini kita bahwa mindset, kita kan mengubah mindset. Nah, sesuatu ketika kita meyakini dan punya keinginan kuat, kita yakini bahwa kita mampu gitu. Mbak Teti yakin bahwa mampu untuk umrah? Mampu, Bu, insya Allah. Yakin? Yakin ya? Ya, sama ayah dulu. Jatuh ayah. Sama ayah dulu ya. Kresek. Maaf ya, ada iklan. Ya, gimana Mbak Teti? Harus yakin, Bu. Yes, betul. Kemudian makanya karena ketika kita yakin, maka semesta mengamini gitu ya. Ketika kita meyakini, maka semesta mengamini. Itu harus.
Harus yakin itu dan harus dibawa dalam doa. Nah, Mbak Teti, kira-kira walaupun sudah yakin, apakah di setiap sholat sudah diucapkan minta sama Allah? Sampun, Bu. Nah, itu lanjut terus ya. Karena Allah yang bisa menentukan. Kalau misalnya sekarang belum, karena memang waktunya belum tepat. Gitu ya. Nggih, Bu. Kita amini bareng-bareng ya, biar Mbak Teti bisa naik melaksanakan ibadah umrohnya. Amin ya robbal alamin. Sebentar. Di kresek warna putih. Di sana ada di meja makan ya. Oke, maaf ya, ini waktu anak tidur. Oke. Harus punya apa sih? Kita harus, seorang entrepreneur itu harus punya inovasi dan kreasi. Tidak mudah menyerah. Mbak Teti pernah terjadi kerugian misalnya? Atau misalnya kok, waduh, ini buat kulaan lagi, uangnya kok nggak ada gitu. Pernah, Bu, ketika saya itu kan kayak bisnis dulu kan ada rang-rang kayak bisnis bareng gitu loh, Bu, sama ustadz sini, Bu. Nah, itu kalau katanya itu bangkrut apa gimana ya, itu makanya udah kapok, nggak ikut-ikutan kayak gitu lagi gitu. Untuk saat ini soalnya nggak kembali uangnya. Alasannya dari pihak sananya kenapa? Itu kan bosnya Sragen situ, Bu, yang punya semut rang-rang itu. Nah, sini itu kayak kelompok-kelompok napi itu ada ke sana beli paket kayak gitu loh, Bu, dulu sistemnya. Itu 3 bulan pertama itu panen, 3 bulan lagi panen. Awalnya ya aman-aman aja, tapi setelah itu ya wes enggak. Jadi setelah kita beli paket tambah banyak malah menghilang, Bu. Jadinya makanya wes enggak, sejak itu frustasi, males, terus enggak mau kayak gitu-gitu lagi, kapok gitu loh intinya. Gitu dulu. Tapi tidak menyerah ya, tetap usaha berentrepreneur sendiri sekarang malahan ya. Iya, jadi malah kalau sekarang tuh malah usahanya real, maksudnya ada barang, ada uang kayak gitu. Nek dulu kan enggak beli bis nanti 3 bulan lagi panen dapat di TF kayak gitu kan nek dulu. Jadi nggak ada kepastian ya. Ya betul, Bu. Nek sekarang itu kan real, ada barangnya nyata gitu. Ya. Betul. Nah, ya itu nggak menyerah Mbak Teti. Jadi memang seorang entrepreneur itu harus tidak menyerah. Misalnya ada suatu kegagalan sekali, ya kita coba dengan usaha yang lain gitu. Dan berani mengambil keputusan kayak gitu. Ada untuk yang sedang belajar itu penting percaya diri gitu ya, mengambil keputusan. Biasanya kadang terlalu banyak pertimbangan itu ya. Kemudian biasanya mandiri. Untuk seorang entrepreneur sifatnya mandiri dia ya. Makanya harus diajarkan kepada generasi kita selanjutnya, mau nggak mau harus mandiri gitu. Terus punya jiwa pemimpin, jelas kan kita berharap punya karyawan atau kita punya trainer gitu ya, yang kita harus saling membagi job desk yang jelas dan sebagainya. Itu merupakan syarat sikap dan sifat yang wajib kita miliki sebagai entrepreneur gitu. Nah, tugas yang pertama untuk saat ini, untuk materi yang pertama ini adalah tuliskan mimpi atau keinginan apabila memiliki uang sebesar 100 juta rupiah. Apapun boleh, misalnya pengen umroh, 10 ya, 10 mimpi. Misalnya kamu punya 100 juta, kira-kira aku pengen ini nih, umroh gitu. Terus kalau Mas Andi misalnya, aku pengen Jumatan di Mekah tiap minggu. Wah, mantap. Atau misalnya pengen beli mobil. Oh, boleh. 10 keinginan yang pengen kalian wujudkan apabila mempunyai uang 100 juta gitu ya. Ini cuma tulisan lo ya, jangan minta saya. Terus tulislah di kertas yang
Wah, ini saya tidak menyediakan kertas kalian sendiri-sendiri ya. Besok kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian buatlah suatu tulisan tentang pernyataan dan komitmen diri untuk menjadi pengusaha. Tulislah sebaik dan seindah mungkin dengan menggunakan spidol warna pada selembar kertas HTS. Kemudian foto. Difoto kemudian diupload di IG kalau anak-anak sekarang dengan hashtag Juragan Muda BSI 2024. Contohnya sudah saya share kan ya di grup, ya kan, di situ ada mana tulisannya. Kalian buka HP enggak? Buka, Bu. Ya itu di situ ada tulisan kan ya. Nah ini ada gambarnya ya. Ada 2 gambar kan? Yang pertama itu pengen, misalnya contohnya pengen membuat makanan restoran kecil dengan bertemakan makanan khas Kepulauan Riau. Nah, ini bisa. Atau misalnya pengen membeli hewan ternak dengan uang 100 juta itu bisa. Dan sebagainya. Pokoknya pengen apapun boleh. Baik itu buka usaha atau punya keinginan pribadi boleh. Dan yang kedua adalah membuat suatu pernyataan yang kayak gini. Misalnya contohnya adalah saya atas nama ini Ana Mardianingsih dengan ini menyatakan siap menjadi penulis dengan karya-karya yang kita kan saya atas nama misalnya Latifah Khairunisa dengan ini menyatakan siap menjadi entrepreneur dengan usaha apa misalnya melalui praktikum DDK yang dilaksanakan semester berapa ini? Semester 2 ya. Selama semester ini, maka di akhir semester saya pengen beli emas misalnya. Jadi ada target di akhir semester dari usahanya apa. Misalnya kalau Mas Andi misalnya selama 1 semester dari keuntungan usaha saya ingin membelikan daster istri saya, gitu. Karena biasanya daster semakin sobek-sobek semakin enak gitu ya. Makanya Mas Andi pengen membelikan daster yang baru untuk istrinya gitu. Kemudian publikasikan pernyataan tersebut berupa soft file melalui sosial media pribadi Anda. Jadi kalau kalian share kan merasa tertantang untuk mewujudkan itu. Gampang lah Mbak Latifah, ayo wujudkan gitu ya. Tuh, sampai sini tugasnya untuk materi 1 ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Bu, izin bertanya. Boleh Mbak Lintang. Untuk tenggatnya itu kapan ya, Bu, tugasnya? Minggu depan, nggak apa-apa. Atau Iya, mau baik. besok pagi? Jangan, Bu. Jangan dong, Bu. Boleh loh, saya tuh ikut aja. Enak-enak aja lah. Suka-suka. Besok pagi atau besok subuh, oke. Saya tunggu. Mau kapan Mbak Minggu Lintang? depan saja, Bu. Oh, Minggu depan saja. nggak mau sekarang. Besok pagi. Karena saya kalau mau Kan bermimpi dulu. sekarang kayaknya tidak memungkinkan ya. Ini saya kirim materi yang kedua. Jadi sudah ada bayangan untuk usaha apa? Boleh menggunakan usaha yang sudah ada. Besok boleh. Karena di sini nanti kalian harus punya 1 usaha. Mbak Indah, Mbak Aulia, Mbak Levia, udah pada punya usaha belum ya? Belum ya tadi ya? Yang belum, sekarang mulai meraba-raba. Boleh nih. Atau mau kerjasama. Atau Mbak Teti punya beberapa usaha itu, terus nanti bareng kerjasama misalnya yang lain gitu. Boleh, Bu. Jualan pulsa boleh, ini bisa ini. Nah, bisa tuh. Jadi agennya Mbak Teti. Kemudian yang kedua, materi yang kedua kita lanjutkan langsung ya.
biar gendang kalian bisa eksekusi. Nggak susah kan ya tugasnya? Nggak. Sudah terlihat? Sampun, Bu. Oke. Materi kedua yaitu merintis usaha baru. Mahasiswa secara berkelompok maupun mampu menentukan jenis usaha bersama dengan sistem dropshipper atau reseller atau punya produk sendiri boleh. Tetapi ini saya bebaskan untuk K3 karena rumahnya jauh-jauh, ya kan? Dan hampir sebagian besar sudah mempunyai usaha sendiri. Derek, kalian mau berkelompok ataukah mau melakukan usaha sendiri? Bisa. Berkelompok, bentar, maaf. Tak masang cas dulu. Cek. Oke. Gini ya, jadi mahasiswa tujuan praktikum yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun profil usaha, deskripsi usaha, jenis produk dan segmen pasar, serta perencanaan marketing. Jadi sudah menentukan usaha apa yang mau kalian geluti, gitu ya. Kalau Mas Andi mau pakai usahanya istri, boleh, gitu ya. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada kewirausahaan adalah suatu keniscayaan yang harus menjadi dasar dalam pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Indonesia. Gitu. Nah, hari ini latar belakang pandangan yang negatif dalam masyarakat terhadap profesi wirausaha. Kadang sekarang wirausaha masih dipandang sebelah mata. Yang paling utama adalah PNS, ya kan? Kalau belum PNS tuh belum sukses kalau wong Jawa gitu ya terutama. Tapi yo nggak menutup kemungkinan malah seorang wirausaha itu mempunyai pendapatan income yang lebih besar dibandingkan dengan menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang ASN itu tadi gitu ya. Tetapi memang seorang yang mau berkecimpung di wirausaha itu harus berani menanggung resiko, berani bertanggung jawab karena selain ada kemungkinan untuk sukses, ada kemungkinan juga untuk gagal. Tetapi mending mencoba untuk suatu hal yang baru, jadi kita tahu oh kita berhasil atau enggak, gitu ya. Semangat untuk membuat suatu perubahan gitu. Kemudian ada lagi ide dan peluang usaha. Berawal dari ide yang masih potensial, maka ini agar menjadi peluang bisnis yang real. Sosok wirausahawan harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Ide peluang merupakan dua unsur penting dalam kewirausahaan. Agar ide menjadi peluang, maka harus dievaluasi secara screening gitu ya. Pertama, ide harus dimunculkan dalam bentuk real, barang atau jasa baru yang berbeda di pasar. Ada perbedaan nggak di pasar? Gitu. Apa yang menjadi pembedanya? Nah, itu harus dicari juga. Kemudian mengamati pintu dan peluang. Oh, ini misalnya dari hobi kita hobinya seperti ini. Oh, ternyata ada peluang nih biar kita masuk. Kemudian kita harus menjamin jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian bisa menaksir biaya yang diperlukan sebagai modal.
Kemudian memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Oh, kemungkinan seperti ini, sehingga kita untuk mengatasinya seperti apa, itu harus kita pertimbangkan. Kita juga harus mempunyai kemampuan teknik, kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang, jasa, serta cara menyajikannya, ya. Baik itu bentuk makanan, jasa, atau produk fashion, itu juga harus tahu nih. Ya, cara menyajikannya seperti apa. Kemampuan pemasaran, kemampuan tentang bagaimana menentukan pasar, pelanggan, serta harga yang tepat. Kadangkala, oh ini kemahalan, oh ini kemurahan. Itu berarti kamu banyak yang komplain seperti itu, berarti target pasarmu bukan yang mereka. Kalian harus menentukan target pasar yang tepat. Kemampuan finansial, kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber dana untuk sebagai modal misalnya, kemudian cara menggunakannya agar optimal itu seperti apa. Kemampuan hubungan, yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari, memelihara, mengembangkan relasi dan komunikasi negosiasi. Pengalaman di tahun lalu, kakak kelas kalian yang K3 itu sampai ada yang karena berkelompok mereka ketemuan di tengah, kemudian sampai jual. Ada yang usaha resbol, kemudian mereka juga jual di Sunday morning, kemudian mereka juga jualan di alun-alun kidul. Kebetulan mereka semua orang Jogja, kemudian membuat resbol, kemudian mereka malam minggu itu jualan di sana. Dan ternyata pengalaman mereka itu mengatakan bahwa oh dari praktikum di DKI ini saya menjadi lebih punya rai gedek gitu katanya. Nggak punya malu karena menjualkan ditolak, menjualkan ditolak itu juga suatu pelatihan untuk diri pribadi gitu. Mereka merasa seru gitu, pengalaman. Nah, ini bisa ya pemilihan core bisnis atau bisnis intinya. Para pebisnis sering jatuh pada keinginan untuk menangani bisnis dari hulu sampai hilir. Jadi pengen semua dari awal sampai akhir pengen dikuasai sendiri gitu ya. Jadi mulai dari bahan baku dan sebagainya. Padahal mengerjakan itu bisa didelegasikan. Bisa fokus pada salah satu inti dari bisnis. Misalnya bahan baku harus fokus pada kualitas dan persaingan harga. Jadi jangan terlalu sibuk hal-hal yang tidak perlu. Ada 3 macam jenis usaha bisnis, yaitu industri kecil, bisnis jasa, kemudian ini bisnis kecil tuh kayak industri mebel, kerajinan, makanan, rumahan, industri pakaian, gitu itu masuk dalam industri kecil. Kalau jasa itu kayak dokter, pengacara, arsitek, guru les gitu ya. Misalnya ada Mbak siapa tadi? Mbak Aulia. Mbak Aulia itu melihat di samping-samping rumah misalnya banyak anak-anak TK gitu. Terus kemudian buka usaha di rumah itu punya meja-meja kecil gitu kan misalnya. Kemudian membuka usaha les kalistung. Nah, sekarang pokoknya emak-emak zaman milenial sekarang kalau bisa anaknya itu TK mau PAUD wis iso maca novel gitu. Jadi makanya sekarang muncul usaha jasa les kalistung baca tulis ya menjamur di mana-mana karena memang kebutuhan tuntutan dari sekolah-sekolah juga semakin meningkat. Tetapi ya memang walaupun di pemerintah mengatakan bahwa kelas 1 itu belum diwajibkan untuk bisa baca tulis, tetapi tidak menutup kemungkinan kelas 1 itu memang soalnya sudah banyak tulisan gitu. Tulisan bacaannya panjang-panjang gitu. Jadi kadang ada emak-emak yang terutama yang punya anak 1 tuh udah bingung, wah ini anakku harus bisa baca, harus bisa ngitung udah sampai 1000 misalnya gitu ya. Itu menjadi peluang juga untuk membuat bisnis jasa. Bisa asisten rumah tangga, tukang potong rambut, itu masuk dalam bisnis jasa.
bisnis perdagangan, contohnya bisa menjadi kayak Mbak Teti ini masuk dalam bisnis perdagangan, ya kan? Warung, pemilik toko, supermarket, gitu bisa. Nah, ini juga dikenal dengan reseller dan dropshipper, gitu ya. Reseller itu pengecer atau menjual kembali, sedangkan dropshipper itu sistem penjualan di mana penjual atau distributornya hanya memasarkan. Kalau reseller itu kita harus beli produknya dulu, kemudian kita menjualkan kembali, gitu ya. Kita punya cara menjual di mana seorang tidak perlu memproduksi atau membuat produk sendiri, melainkan hanya perlu membeli produk dari supplier dan menjualnya kembali. Tidak hanya perseorangan, reseller juga dapat merujuk ke sebuah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dengan tujuan untuk dijual kembali. Ini reseller. Sedangkan kalau di dropshipper itu kita tidak perlu membeli produk itu dulu gitu. Jadi kita tinggal kayak menghubungkan aja. Kayak saya misalnya di usaha jual emas mini gold itu saya dropshipper. Untuk usaha buku kadang-kala saya menjadi reseller, kayak beli dulu berapa kemudian saya jual kembali, itu bisa. Open reseller nggak Bu, mini goldnya? Saya kalau mau bisa nanti itu Mbak, saya masukkan ke dalam agennya teman saya bisa, karena saya kan belum agen. Saya baru dropshipper. Bisa nanti hubungi Japri Mbak, tak kasih nomornya. Oh, jadi Bu, siap, makasih. Lumayan. Nggih. Hitung-hitung kita bisa beli gitu ya buat nabung gitu. Masuk. Iya. Emas itu pengalaman ya. Pengalaman saya dulu tahun 2009 itu saya baru lulus farmasi apoteker. 2009 jangan-jangan ada yang sudah baru lahir nih. Itu 2009 saya dapat gaji pertama itu cuma 600.000. 600.000 itu uang pertama saya buat beli emas. Kala itu harga emas 1 gramnya cuma 300.000. Jadi 600.000 itu saya punya 2 gram. Sedangkan dan itu tidak saya apa-apain. Jadi saya cuma simpan aja sampai sekarang masih ada uang. Berarti istilahnya gaji pertama saya masih utuh dalam bentuk emas. Dan sekarang tahu sendiri 1 gram emas yang saya kebetulan belinya ya bukan perhiasan ya, jadi memang antam gitu. Itu sekarang 1 gramnya sekitar 1 jutaan. Ya kan? Jadi insya Allah apabila kita berinvestasi ke emas, itu tidak, istilahnya kalau untuk jangka panjang lumayan bisa menguntungkan. Istilahnya mengamankan nilai uangnya gitu. Jadi kan yang dulunya cuma 600 sekarang bisa jadi 2 juta. Ya toh? Jadi sama aja dulu 600.000 dahulu itu setara dengan 2 juta sekarang. Kalau saya simpan aja 600.000 bisa aja langsung habis, ya toh? Saya sarankan memang kalau nabung ke emas, tetapi emasnya yang emas bentuk batangan atau logam mulia gitu ya. Karena kalau dalam bentuk perhiasan itu nanti ada potongan yang cukup besar. Ya, jadi kalau kita kembali di sini boleh. Ini jadi ada kalau yang reseller itu harus punya stok ya. Stok barang. Kalau modal itu kita, kalau yang reseller stok barangnya harus ada, kemudian reseller harus punya modal dulu, kalau dropshipper nggak perlu. Kita bisa nanti punya stok atau modal dari hasil jualan. Profit bisa dibilang reseller keuntungannya lebih besar dibandingkan dropshipper karena dia pasti belinya lebih banyak dulu gitu ya. Strategi
pemasaran, perbedaan dropshipper dari reseller dari segi pemasarannya. Reseller dengan cara penjualan langsung ke konsumen, sedangkan dropshipper biasanya promosi di sosial media. Tetapi ini hampir sama sih. Reseller sekarang bisa juga melalui sosial media. Resikonya lebih resiko tinggi reseller ya dibandingkan dropshipper, karena takutnya nggak laku dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya menjadi reseller logam mulia gitu, ini gold atau apa, nyetok barang pun nggak rugi karena kita ya nanti toh kita buat nabung sendiri bisa gitu. Makanya saya ngambil itu. Cara mengembangkan usaha itu memang tidak mudah ya. Mungkin Mas Andi dulu pertama kali juga pasti tidak langsung kayak sekarang. Istrinya pasti perlu dari awal ada tingkat promosi, kemudian melihat kompetitornya banyak atau enggak gitu ya. Kemudian kita juga harus memperluas jaringan, semakin banyak kenalan, kemudian semakin punya menyimpan nomor HP gitu kan. Itu juga memperluas jaringan, mempermudah kita untuk menyebarkan atau menjual, mempromosikan barang-barang kita. Gitu ya. Terus tingkatkan sumber daya manusia. Kita harus terus belajar. Ya, walaupun usaha kita sudah berjalan, mau nggak bau, kita harus punya mengembangkan diri. Apalagi kalau misalnya punya karyawan. Nah, karyawannya ini gimana sih? Kayaknya misalnya cara komunikasinya kurang benar. Nah, atau tidak, kalau yang layanin itu nggak bagus. Lah, kita harus punya SOP atau kita memberikan pelatihan gitu. Itu juga harus diperhatikan oleh seorang pimpinan, seorang wirausaha. Utamakan pelayanan konsumen gitu. Kemudian minimalis biaya operasional. Nah, ini kita sebisa mungkin kita perhatikan bagaimana biaya operasional bisa ditekan sehingga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian atur keuangan dengan baik seperti yang saya bilang tadi ya. Harus jelas. Nah, itu jadi ke materi yang kedua ini lebih fokus ke kalian harus, kalau tadi kan mindsetnya kita harus usaha dulu nih, kita ayo berani untuk berwirausaha. Kalau misalnya punya keuntungan atau misalnya punya uang 100 juta kan kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Nah, di materi kedua ini yuk kita untuk mulai mewujudkan dengan memulai merintis usaha. Nah, lakukan analisis bagi yang kelompok boleh, bagi yang individu boleh tentang ide usaha reseller atau dropshipper berdasarkan diskusi. Jadi, kalian pertama menentukan 10 jenis usaha yang paling berpeluang, kemudian kerucutkan hingga menjadi 1 jenis usaha. Ya, boleh kelompok produk, misalnya produk buatan rumahan boleh. Bisa warna-warni yang sebagus mungkin gitu. Kemudian menentukan 1 jenis usaha. Lakukan analisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT secara sederhana. Analisis dapat dilakukan berdasarkan masukan dari saya. Boleh nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa melalui grup gitu ya. Ini lakukan pembagian tugas dalam tim sesuai kebutuhan, misalnya ketua bendahara. Kalau misalnya mau pribadi, boleh. Tugas mau ngerjain sendiri karena misalnya keterbatasan tempat ya, misalnya Mbak Tetik jauh, kalau misalnya mau berkolaborasi dengan teman yang lain agak susah, itu bisa misalnya usaha sendiri, kemudian tugasnya misalnya bisa dikerjakan, saya sebagai ketua, selaku bendahara, misalnya bagian pengadaannya bisa minta tolong menjadi dengan suami atau bagian marketing saya sendiri, gitu bisa. Dan lakukan transaksi usaha minimal 1 dan laporkan bukti kegiatan dalam bentuk laporan yang memuai foto serta pendapatan yang diperoleh minimal 3 lembar yang diupload di grup WA gitu ya.
maksimum pas hari berikutnya gitu, minggu depan. Jadi minggu depan selain kita membuat yang tadi pernyataan bahwa kita akan menjadi pengusaha yang sukses, menjadi juragan muda BSI, semester depan saya akan membelikan daster 5 untuk istri saya, misalnya Mas Andi itu. Nah, itu juga membuat seperti ini. Ada contohnya kan ya. Kalian sudah ngerti apa SWOT? Atau ada bingung? Ada yang pernah dengar SWOT? Analisis SWOT? Bu. Belum, Hah? Bu. Baru Sudah. sekarang, Bu. Baru sekarang. SWOT itu adalah singkatan dari S-nya itu strength, W-nya adalah weakness, O itu adalah opportunity, dan T-nya adalah threat. S itu strength itu adalah kekuatan. Jadi kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya kekuatannya adalah kita memiliki karyawan yang handal. Nah, itu bisa menjadi kekuatan kita. Kita memiliki pendanaan yang kuat. Karena usaha pribadi sehingga bisa lebih fokus gitu, bisa. Itu bisa menjadi kekuatan. Nah, sedangkan SWOT itu kelemahan. Kira-kira apa sih yang menjadi kelemahan dari bisnis saya? Misalnya mau usaha keripik gitu ya. Oh, ternyata keripiknya mudah melempem gitu ya. Nah, itu bisa jadi suatu kelemahan karena dari produk kita sendiri. Oh, ternyata dari segi dana kita lemah. Nah, itu juga bisa menjadi kelemahan. Jadi, kekuatan dan kelemahan itu sumbernya berasal dari dalam pribadi individu bisnisnya ya, dari perusahaan. Sedangkan peluang dan ancaman, atau peluang itu adalah opportunity, ancaman itu threat, ini dari luar. Misalnya peluang calon atau misalnya masyarakat sekarang 90% memiliki HP. 90% saat ini masyarakat punya WA. Itu menjadi peluang. Karena apa? Karena nanti strateginya kita bisa mengambil strategi bahwa pemasarannya bisa menggunakan media sosial. Kekuatan kita pasti punya HP kan? Nah, itu bisa jadi kekuatan. Kita melek IT, kita punya HP, kita punya WA. Nah, kita punya WA bisnis. Nah, itu bisa menjadi kekuatan. Peluangnya semua masyarakat punya HP, itu menjadi peluang. Sehingga antara pertemuan kekuatan S sama O itu menjadi menemukan suatu strategi. Contohnya adalah strategi pemasarannya. Saya akan memasarkan melalui media sosial. Tuh. Threat, misalnya threat ini ancaman. Ancaman dari luar contohnya banyaknya kompetitor. Ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi ancaman ini? Nah, ini kita harus mencari strategi itu. Jadi kalau kita tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kemudian peluang di lingkungan luar perusahaan dan ancaman yang ada itu seperti apa, kita bisa merumuskan atau kita bisa mencari strategi apa yang akan kita lakukan buat perusahaan kita. Gitu. Bingung nggak? Halo? Karena kalian belum dapat materi manajemen farmasi ya? Udah Bu, dulu SMK. Oh, SMK. Dapat analisis SWOT belum, Mbak? Sudah Bu. Ya, mungkin nanti yang sederhana untuk yang ini ya. Jadi menentukan satu jenis usaha yang mau kalian ambil, kemudian analisis secara SWOT secara sederhana saja gitu.
Kemudian ini ya, kalian seminggu ini sebisa mungkin kalau misalnya sudah ada yang transaksi, boleh dilaporkan bukti kegiatan transaksi. Kalau misalnya belum, diusahakan bisa gitu ya. Kalau enggak ya semampunya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Di grup sudah saya kirim fotonya ya. Contohnya yang kedua. Coba. Udah dilihat fotonya? Ya, yang pertama itu ada 10 jenis usaha. Oh, ini mahasiswa, oh pengen buat usaha sempol, usaha cookies, dimsum, kroffel, dan sebagainya. Nah, kemudian mereka menentukan mau usaha apa ini, lupa kan malah enggak. Kayaknya usaha, apa ini dia? Kok malah lali belum ditulis. Nanti ditentukan dari 10 itu mengkerucut. Nah, kekuatannya apa sih analisis SWOT? Dilihat kekuatannya. Mudah untuk dipasarkan, disukai banyak kalangan. Terus ada varian rasa yang banyak. Tidak menggunakan bahan pengawet. Ini juga sebagai kekuatan. Dan harganya terjangkau. Nah, ini dari sini jadi tahu strateginya apa gitu. Ada lagi gambarnya. Ini nanti ditentukan mau usaha apa, ini bisa gitu ya. Kemudian sekali lagi diupload di IG. Contoh camilan kayak gitu. Itu ada contoh-contohnya dalam analisis SWOT secara sederhana gitu. Oke, jadi minggu depan 2 ya. Oke, ada pertanyaan? Ini Belum, Bu. tugasnya dikirimkan di grup ya, Bu ya? Iya, dalam waktu 1 minggu. Ya, Bu. Nanti kan minggu depan saya kan masuk siang, Bu. Kalau kerja kan nggak bisa pegang HP. Jadi tugasnya tak kirim di grup, terus nanti seumpama ada materi nanti tak rangkum, tak kirim ke Ibu gitu ya? Iya, boleh. Oke, Iya. enggak masalah. Tetap Siap. nanti saya ini akunnya tetap join Zoom, maksudnya suami saya yang di rumah yang join Zoom gitu. Oh ya. Oke. Makasih ya, Bu. Ya, oke. Ada yang lain tanya? Jadi praktikum DDK ini lebih ke fokus banyak praktek. Harus semangat bagaimana untuk mulai berwirausaha gitu. Siapa tahu nanti hasilnya wirausahanya itu akan terus berlanjut. Yang diharapkan seperti itu gitu. Mbak Indah, Ya, Bu. udah siap mau buat usaha? Insya Allah. Semangat ya. Oke, Bu. Suka duit nggak? Gimana, Bu? Kamu suka duit nggak? Ya, suka. Ya udah. Kalau suka duit ya ayo. Oke, Bu. Mau duit banyak atau mau duit sedikit? Banyak, Bu. Ya udah, ayo semangat ya. Oke. Ya, oke. Mbak Lintang, Iya, Bu. suka duit nggak? Suka banget. Suka banget. Oke. Jadi semangat dong. Makanya semangat banget dong. Iya, Bu. Mbak Lintang mau barengan atau mau individu? Belum tahu ya, Bu. Masih Mm-mm. Yang belum punya usaha sendiri siapa ini? Mbak Levia, Mbak Indah, saya. Oke, Mbak Aulia udah punya belum ya? Mbak Aulia? Kalau misalnya Mbak Aulia belum punya, nanti bisa dua-dua ya, dua orang membuat kelompok. Ini kan rumahnya Jogja semua toh. Jadi kemungkinan untuk ketemu atau misalnya mau usaha apa itu lebih memungkinkan toh. Yang jauh cuma Mbak Teti ya. Nggih, Bu, nanti saya sendiri aja, Bapak. Oke. Mbak Teti wes usahanya oke.
Semangat ya Mbak Teti dan semuanya. Bu, Mbak makasih, Latifah mau Bu. sendiri atau mau join sama siapa? Enaknya gimana ya, Bu? Derek sak karepe jenengan. Atau ada Mbak Lintang atau Mbak Indah atau siapa yang mau join sama Mbak Latifah boleh. Jadi resellernya Mbak Latifah boleh. Oke? Paham untuk tugasnya? Ibu mau nanya, Oke. yang bagian tugas yang kedua, Mm-mm. yang nomor 3 apa ya, Bu? Itu kan kalau nggak salah ada ini ya, Bu, apa bukti penjualan atau apa ya, Bu, tadi? Bukti Berarti transaksi. misal tempat saya ada minggu ini ada tanggal saya nanti dimunculin di ini apa gimana, Bu? Boleh dimunculkan. Misalnya Oh, nggak minggu usah. ini jenengan Mbak Latifah sudah terjadi transaksi, buktikan dilampirkan aja. Berarti buktinya cuma ini aja kan, Bu, apa namanya, bukti ada pemasukan gitu-gitu aja kan, Bu, ya? Atau misalnya terjadi misalnya pesanan lewat chat bisa ada kan ya? Oh, bisa kayak di Shopee gitu ya, Bu, ya? Bisa ya? Boleh, Oh, iya, iya. betul. Yes. Ada Iya, Bu. lagi yang tanya? Ya, boleh. Mas Andi, ada pertanyaan? Sementara belum, Bu. Jenengan sendiri atau mau gabung siapa? Sendiri aja sama istri ya? Oke, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini nggak apa-apa, Rela? Aku mau tanya lagi satu. Oke, Mbak Teti, monggo. Nanti bukti transaksinya itu kan saya kan langsung orang beli langsung kayak gitu. Apa saya butuh foto nota atau chat orderan itu atau gimana ya Bu buktinya saya nanti? Apapun boleh. Misalnya kalau misalnya beli langsung, misalnya ada yang transaksi beli, boleh. Misalnya, Mbak foto di foto pas terjadi transaksi boleh sama orangnya. Atau misalnya ada yang pesan melalui chat, boleh. Oke, baik Yang Bu, penting siap. terjadi sesuatu transaksi. Nah, itu menjadi buktinya. Ya, oke, siap Bu. Oke, makasih. Oke. Mbak Teti udah punya logo gitu? Sudah Bu. Brandnya udah punya, namanya apa? Namanya Viva Store Bu. Wow, Viva Itu Store. gabungan anak saya Bu, 2 anak saya. Oh, udah punya putra 2 ya? Sudah Bu. Yang Gede. satu TK udah mau MI ini tahun ini, terus yang kedua mau TK. Wow. Lahiran tahun berapa Mbak jenengan? 96 Bu. Baiklah. Oke. Saya kaca 10 tahun sama saya. Kalau Mas Andi kan sudah punya tuh logonya sekalian, brandnya juga Dapur Uma, asik. Mbak Latifah punya brand? Ada, Bu. Oke, nanti di share di grup aja, siapa tahu banyak yang follow, yang lain belum follow. Iya, Bu. Nanti saya juga follow wes. Iya, Bu. Siap, Bu. Beli juga nggak apa-apa, Bu. Wah, siap, arep bodoh ini padahal. Ya, oke. Karena tidak ada pertanyaan dan dirasa sudah cukup paham ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup. Karena memang sebenarnya satu SKS itu kan waktunya 170 menit gitu ya. Tetapi 170 menit itu dari materi sampai prakteknya. Sedangkan DDK ini kan prakteknya sewaktu-waktu dan lama, bahkan bisa melebihi 175 menit. Karena di luar kalian bisa transaksi, kalian kemudian membuat tugasnya, kemudian kalian juga promosi. Nah, itu sudah mencakup dalam satu SKS gitu. Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 9, kita cukupkan nggak bagaimana? Iya, Bu. Boleh Bu. Baik. Boleh, rela nggak merasa terdolimi ya? Boten Bu. Rela ililih hadala loh, aku radi tagih loh. Ya tak wis diceluk anake loro Mbak Teti. Ayo Bu, bubuk kan. Anakku wis bubuk rembane.
Oke, karena dirasa cukup, kita cukupkan sampai sekarang, boleh nggak ya? Nggih, Bu. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan selama beberapa menit atau beberapa jam selama praktek ini tadi ya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nggih, Bu. Ya, selamat istirahat. Saya live dulu ya. Nggih, Bu. Terima kasih semuanya. Sama-sama.